Sidang jemaat yang terkasih, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita memakai liturgi bentuk keempat. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan lagu dari PKJ nomor 2. Langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Bacaan Alkitab terambil dari kitab Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai dengan ayat 4, ayat 12 sampai dengan ayat 19. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di sorga, kami mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur selalu bisa memuji dan memuliakan Tuhan dalam situasi apapun yang kami hadapi. Pada kesempatan ini, kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang kami baca dan kami dengar selalu menjadi petunjuk dan kekuatan bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Mazmur pasal 116 dengan perikop terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyenengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan.
Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita angkat satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Saudara yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah minggu pada hari ini, mari kita bersama-sama menyiapkan nas firman Tuhan berdasarkan amanat gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Baik, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa memohon pertolongan. Kami naikkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, yang telah memberikan kami hari Sabat ini untuk kami, supaya kami tetap ada dalam sukacita Kristus, sukacita kemenangan Kristus, dan kami akan menyambut kebenaran firman Tuhan kembali pada hari Minggu ini. Masuklah Roh-Mu ke dalam hati kami semua. Masuklah Roh-Mu di tengah-tengah kehidupan pribadi dan keluarga, di rumahnya masing-masing pada saat ini.
agar hati kami dipenuhi dengan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Hamba menyerahkan diri di dalam pimpinan-Mu, di dalam kekuatan dan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar dapat memberitakan kasih. Kami mohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya." Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain,
Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sudah jemaat yang dikasih Tuhan, berharap semuanya ada dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita untuk merayakan iman kepada Tuhan Yesus Kristus dengan ibadah Minggu pada hari ini. Nah, firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang masih berkaitan dengan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yakni ketika Yesus hadir dan menampakkan diri secara khusus dalam nas kita pada hari ini kepada dua orang murid yang sedang berjalan kembali pulang dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, sesungguhnya diakui pada ayat di mana mengatakan bahwa mereka berkobar-kobar hati mereka. Ayat yang ke-32 mengatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Iman yang berkobar-kobar ketika bersama-sama dengan Kristus, ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Walaupun kita melihat bahwa ketika kedua orang murid ini sedang berjalan pulang menuju ke Emmaus, dan ketika Tuhan Yesus juga hadir dalam perjalanan mereka, mereka sama sekali tidak mengenal Yesus. Karena ada satu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Akan tetapi ketika Yesus memberitakan tentang dirinya, memperkenalkan dirinya sebagaimana yang diberitakan oleh kitab Musa dan juga kitab nabi-nabi, dan kemudian Yesus juga menunjukkan tentang kasih-Nya ketika Ia bersedia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ia mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Maka ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Di sini kita menemukan bagaimana kehadiran dan kebersamaan Tuhan Yesus. Juga mereka memintanya untuk tinggal bersama-sama dengan mereka, telah membuka mata mereka, telah menolong mereka juga untuk mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan ini dikatakan iman mereka, hati mereka berkobar-kobar karena mendengar Yesus, karena mendengar apa yang telah dikatakan Yesus kepada mereka. Walaupun sempat, misalnya mulai ayat yang ke-18 sampai ayat 20 agak lucu juga, ketika mereka menjelaskan tentang Yesus kepada Yesus. Mereka menceritakan sesuatu tentang Yesus kepada Tuhan Yesus sendiri. Karena pada saat itu mata mereka, hati mereka masih belum mengenal Yesus. Tetapi Yesus yang hadir bersama-sama dengan mereka dan membuka pikiran mereka, bahkan
yang diberitakan oleh Yesus kepada mereka. Bahkan apa yang dilakukan Yesus ketika Yesus juga melakukan hal yang sama ketika perjamuan malam. Dan itu dia lakukan juga kepada mereka. Hati mereka segera terbuka dan mengenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, kita masih berada pada situasi yang sulit, pada situasi yang penuh bahaya. Bukan tidak mungkin apabila situasi ini membuat banyak orang kehilangan arah hidup. Bukan tidak mungkin situasi yang sulit ini yang semakin menekan bisa membuat orang mengalami keputusasaan. Dan ini juga terjadi dengan murid-murid Tuhan secara khusus. Kedua orang murid yang sedang pulang kembali ke Emmaus dan meninggalkan murid-murid yang lain yang tetap berada di Yerusalem. Tapi saudara, hadirnya Yesus, pernyataan diri Yesus kepada mereka sebagai penampakan pasca kebangkitannya dari antara orang mati telah mengubah arah hidup mereka, mengubah tujuan hidup mereka. Mereka tidak hanya sekedar memperbincangkan apa yang telah terjadi, tapi kita melihat perubahan arah hidup setelah mereka mengenal Dia, tahu bahwa yang hadir bersama mereka di jalan, yang mendengar cerita mereka dan yang menjelaskan firman Allah kepada mereka tentang Dia, dan yang mengulang kembali peristiwa perjamuan malam Paskah itu telah mengubah arah hidup mereka sehingga mereka kembali ke Yerusalem. Ini yang dinyatakan oleh Nas. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Mereka kembali ke Yerusalem untuk menceritakan tentang Tuhan yang telah bangkit. Kata mereka itu sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Perubahan arah hidup ini membawa mereka kepada satu sikap untuk kembali memberitakan tentang Tuhan yang bangkit, tentang Tuhan yang hidup, tentang berita sukacita yang akan terus menjadi dasar pengharapan bagi setiap orang. Ini berita pada minggu yang lalu, bahwa dasar pengharapan dalam kehidupan yang diberitakan pada minggu kemarin ialah kebangkitan Kristus. Dan ini kembali diberitakan oleh kedua murid yang sedang berjalan ke Emmaus lalu kembali ke Yerusalem bersama murid-murid lainnya untuk memberitakan bahwa Tuhan telah bangkit. Apa Ibu Saudara dikasih Tuhan? Tentu saja pengalaman ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan yang mengembalikan kehidupan mereka untuk menemukan tujuan dan arah hidup yang benar, yang memulihkan kebimbangan mereka terhadap apa yang telah terjadi di Yerusalem. Pengalaman mereka sungguh luar biasa dan ini tentu menjadi satu renungan yang berharga bagi kita. Betapa indahnya hidup berjumpa dengan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus yang mau berjalan dengan mereka sampai mereka mengenal Tuhan. Bahwa Tuhan yang berjalan, yang telah berjalan dengan mereka adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati. Saudara, kita rindu Tuhan berjalan dengan kita, berjalan dalam kesulitan kita, berjalan bersama kita dalam kesukaran dan kesusahan kita. Kita rindu Tuhan berjalan bersama dengan kita dalam hidup yang penuh pengharapan.
Kita rindu Tuhan berjalan bersama kita untuk terus menopang dan menguatkan kita. Bahkan sampai kita sendiri mengalami Tuhan dalam kehidupan kita dengan begitu luar biasa karena kita mengenal dan merasakan kasih-Nya. Sehingga dalam suka, dalam susah, dalam duka, dalam sukar, kita memiliki iman yang berkobar-kobar tentang Dia yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita memiliki iman yang kuat dan pengharapan yang kuat bahwa Ia tidak meninggalkan kita. Seperti Ia terus bersama dengan kita hari kemarin, hari ini, dan hari esok, bahkan untuk selama-lamanya. Kiranya kita boleh mengalami sukacita karena Kristus terus mendampingi kita dalam perjalanan hidup kita ini. Dan kita pun seperti murid-murid ini menemukan satu arah dan tujuan hidup, yaitu bersaksi tentang Dia, bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyelamatkan kita, dan Ialah yang telah menganugerahkan hidup yang kekal bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Sidang jemaat Tuhan, saya mengajak kita dengan segenap kerendahan hati untuk menghadap Tuhan. Kita bersama-sama satu dalam doa syafaat. Bapa, Kau sungguh baik. Kami mengakui segala kebaikan-Mu tiada taranya. Kami mengakui kemurahan kasih-Mu, ketenangan dan damai dari-Mu selalu hadir dalam hati kami. Terlebih ketika kami dapat merenungkan firman. Bahkan Tuhan yang terus berjalan mendampingi kami, menyatakan kasih-Mu kepada kami. Kami dapat mengenal Tuhan sehingga kami memiliki iman yang berkobar-kobar dan mau bersaksi tentang Engkau. Engkaulah Tuhan kami yang ajaib. Engkau yang memberi kehidupan ini, dan kami yakin Engkau akan terus memelihara kehidupan yang Engkau berikan. Kami mengucap syukur saat kami dapat membawa dalam doa kami pada saat ini. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di muka bumi ini yang bersaksi tentang Kristus. Kami berdoa kepada gereja Kalimantan Evangelis secara khususnya, yang boleh Tuhan pakai menjadi gereja yang terus memberitakan kabar baik bagi semua orang, memberitakan penguatan dan kasih Allah yang tiada terbatas, memberitakan keselamatan melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati sebagai dasar pengharapan dalam hidup. Bahkan kami mendoakan orang-orang yang telah Engkau utus untuk bekerja dan memberitakan firman, baik dari tingkat majelis sinode, badan pekerja harian majelis sinode, sampai ke majelis resort dan majelis-majelis jemaat, yang bekerja dengan setia, yang melayani dengan setia menurut tugasnya masing-masing. Bahkan dalam segala program yang dijalankannya, Tuhan memberkati para pendeta, para penginjil, pastor, vikaris, mereka sebagai tenaga sukarela, para penatua dan diakon, guru-guru agama Kristen, guru-guru sekolah hari Minggu. Sekalipun di dalam masa pandemi ini,
pelayanan yang tidak seperti biasanya tetap dapat dilakukan. Kami mengucap syukur sebab Tuhan tidak meninggalkan kami dalam keadaan-keadaan yang terbatas ini, tetapi kasih Tuhan tidak pernah terbatas untuk terus menghidupkan iman jemaat, untuk terus menghidupkan sukacita dan ungkapan syukur jemaat, bahkan untuk terus menghidupkan pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Ya Bapa di surga, kami mendoakan seluruh kehidupan jemaat agar mereka diberikan kehidupan yang kuat imannya. Mereka diberkati kesehatannya, pekerjaannya, kehidupan hari lepas hari. Teguhkan mereka sehingga semua hal yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan selalu berhasil dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang lanjut usia, mereka yang janda dan duda, anak-anak yatim dan piatu. Tuhan menguatkan mereka, tubuh jasmani dan kehidupan rohani mereka. Beri mereka sukacita oleh karena kasih dan belas kasihan Tuhan selalu terjadi dalam hidup mereka. Kami mendoakan anak-anak dalam masa tumbuh kembang mereka, bahkan anak-anak yang masih bayi atau masih ada dalam kandungan ibunya sekalipun, Tuhan menjamah mereka. Anak-anak dalam usia sekolah minggu, anak-anak usia remaja, dan orang-orang muda, kiranya Tuhan melawat kehidupan mereka, sehingga mereka terus bertumbuh dalam iman dan percaya kepadamu. Kami mengingat mereka yang dalam keadaan sakit, baik di rumah mereka masing-masing, atau mereka yang terbaring di rumah-rumah sakit, mereka yang akan menghadapi operasi atau berbagai cara pengobatan medis. Kami memohon pertolongan, kiranya Tuhan memulihkan keadaan-keadaan mereka. Tuhan memberkati pelayanan para medis, sehingga boleh mendatangkan kesembuhan kembali bagi mereka yang sakit. Kami berdoa ya Tuhan kepada mereka yang dalam keadaan duka. Kami mengharapkan penghiburan daripada-Mu senantiasa terbuka bagi mereka semua, sehingga mereka terhibur, mereka kuat menghadapi hari-hari duka mereka. Kami mendoakan mereka yang berbeban, mereka yang ada dalam pergumulan bahkan segala bentuk persoalan hidup. Tuhan hadir dan menolong mereka untuk menemukan jalan keluar dari setiap persoalan hidup yang mereka hadapi dan mereka alami. Kami mohon mereka tetap selalu dekat kepada Tuhan dan Tuhan selalu bersama mereka. Bapa di surga, kami mau mendoakan pada anak-anak pelajar dan mahasiswa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka dengan masa depan yang baik bagi mereka semua. Sekalipun dalam masa-masa sekarang ini mereka harus belajar secara online, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara bahkan dunia ini. Engkau adalah Tuhan dan Raja bagi segala suku bangsa, dan Engkau adalah Tuhan dan Raja yang kami muliakan, bahkan yang berkuasa atas kehidupan dunia dan bangsa Indonesia ini, yang sedang mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh dengan keterbatasan, bahkan penuh dengan duka. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Engkau menopang bangsa ini, Engkau menopang segala bangsa di dunia ini untuk menghadapi masalah pandemi COVID-19. Dan berkati segala bentuk dan upaya penyelamatan bagi kehidupan manusia di negeri ini bahkan di dunia ini. Kiranya Tuhan yang menghalaukan semua ini daripada kami,
karena kasih dan pengampunan serta belas kasihan yang melampaui segala akal. Tuhan, tolonglah kami mendoakan bagi seluruh perjuangan untuk pemulihan bagi bangsa ini, untuk pertolongan bagi dunia ini. Hanya di dalam Kristus Yesus kami percaya semua pergumulan ini akan berlalu. Kami juga mau mendoakan ya Tuhan, bagi siapapun terus sidang jemaat-Mu yang saat ini atau sepanjang minggu ke depan ini, mereka yang berulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan, berilah mereka sukacita di tengah-tengah kehidupan keluarga, tengah-tengah kehidupan pribadi mereka, penuh dengan rasa syukur dan sukacita. Mampukan mereka juga untuk mewujudkan rasa syukur mereka kepada Tuhan. Berkatilah tiap-tiap rumah tangga, tiap-tiap pribadi yang merayakan, yang mengingat hari ulang tahun, pernikahan maupun kelahiran. Tuhan memberkati kehidupan mereka dengan limpahnya. Memberkati mereka dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dengan kebahagiaan dan penuh pengharapan kepadamu yang memberikan hidup kepada mereka. Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu untuk setiap jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka dan segala aktivitas mereka sepanjang 1 minggu ke depan. Baik mereka yang di rumah maupun yang masih aktif hadir untuk bekerja di lingkungan pekerjaan mereka masing-masing. Kami mohon selamatkanlah mereka semua, dan gereja tetap Tuhan teguhkan untuk memerintahkan Injil. Terima kasihlah doa dan pengharapan kami yang kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Nas pembimbing persembahan syukur terambil dari kitab Mazmur pasal 96 ayat 7 sampai dengan ayat 8 yang berbunyi demikian. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa, pada kesempatan ini kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan diedarkan, kita menyanyi dari pelengkap hidup jemaat nomor 147, bait 1. Terima
jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan ikrar iman kita secara bersama-sama yang akan diakhiri dengan nyanyian haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Saudara, hiduplah tetap dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.